Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harlin. Saya calon guru penggerak angkatan 7 kelas 290A. Kali ini saya ingin menyimpulkan dan merefleksikan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro, tepatnya di materi koneksi antar materi. Banyak hal yang saya dapatkan setelah saya mempelajari di modul 1.1 ini. Tentunya pemikiran-pemikiran saya sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini jelas sangat berbeda dengan setelah saya mempelajari modul 1.1 ini. Pemikiran saya dulu, yang pertama adalah murid adalah tokoh di dalam kelas yang harus mencapai kompetensi yang diajarkan oleh guru. Yang kedua, guru harus mampu mengantarkan murid untuk mencapai kompetensi tersebut. Yang ketiga, murid dituntut untuk mencapai kompetensi yang diharapkan atau ditargetkan. Dan yang keempat, pembelajaran masih lebih banyak berpusat kepada guru. Jelas sekali, beberapa hal pemikiran dari saya ini sangat bertolak belakang dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Setelah saya memahami pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya tahu dan saya memahami bahwa pendidik itu hanya menuntun tumbuh atau hidupnya kodrat anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Nah, di sini pendidik itu hanya sebagai fasilitator. Pendidik tidak boleh menuntut anak untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh pendidik. Kemudian yang kedua, pendidik hanya menuntun bukan menuntut. Menuntun agar apa yang menjadi kodrat setiap anak dapat tereksplor dan berkembang secara maksimal sehingga terwujud kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Di sini jelas bahwa pendidik itu tidak boleh menuntut, namun pendidik itu menuntun. Karena setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Tentunya Allah sudah menciptakan mereka dengan potensi yang berbeda-beda. Di sini tugas kita adalah mendampingi mereka sehingga apa yang sudah menjadi kodrat mereka bisa tereksplor dan berkembang secara maksimal. Pendidikan berpihak kepada anak, bebas dari segala ikatan. Dengan suci mendekati sang anak bukan untuk meminta sesuatu hak kepada anak, melainkan untuk menghamba kepada anak. Ini merupakan salah satu pikiran dari Ki Hajar Dewantoro. Di sini kita sebagai pendidik jelas sekali kita harus melayani anak didik kita dengan secara ikhlas, dengan secara maksimal. Kita tidak boleh meminta sesuatu hak kepada anak, melainkan untuk menghamba kepada anak. Kita harus melayaninya, bukan mereka yang harus melayani kita sebagai pendidik. Kemudian, anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tugasnya pendidikan adalah menuntun anak untuk menebalkan garis samar-samar sehingga dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Dan yang ketiga, menebalkan atau menuntun anak sesuai konteks diri anak dan sosiokultural atau budaya. Nah, di sini sangat jelas digambarkan bahwa kita sebagai pendidik itu hanya mengantarkan anak-anak untuk mencapai apa yang menjadi tujuan mereka, bukan mereka mengikuti atau bukan mereka mengikuti keinginan kita orang dewasa sebagai pendidiknya. Pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan yang utuh, tidak dapat dipisahkan. Sehingga untuk mewujudkan manusia yang beradab atau kebudayaan yang beradab, maka kita harus mulai dari pendidikan terlebih dahulu. Jika pendidikannya bagus, karakternya bagus, maka manusia yang beradab pun akan terwujud.
Pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani. Jika ingin tanaman jagungnya atau padinya tumbuh dengan baik, maka juga harus dituntun. Bagaimana menuntunnya? Dengan cara memupuk, mengairi, menyiangi, dan menjaga dari hama. Begitu juga kita sebagai guru, sebagai pendidik, kita juga harus menuntun anak didik kita sehingga mereka bisa tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodrat dan karakternya mereka masing-masing. Sebagai pendidik, maka kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada siswa kita, namun kita menuntunnya agar bisa menjadi pribadi yang baik. Pendidik harus memberikan teladan yang baik untuk siswa. Pendidik harus bisa berinteraksi dan senantiasa memberikan dukungan kepada siswa. Kita harus selalu mengingat apa yang pernah disemboyankan oleh Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Kita sebagai guru, kita sebagai pendidik harus mampu senantiasa memberikan dukungan kepada siswa. Kita harus berinteraksi dengan baik. Kita harus menjadi contoh yang baik untuk anak didik kita. Karena anak-anak itu sifatnya meniru. Apa yang dilihat itu yang akan ditiru. Sehingga kita memberikan contoh yang baik agar mereka bisa meniru kebaikan yang kita contohkan. Setelah saya mempelajari, setelah saya memahami modul 1.1 ini, apa yang akan saya terapkan? Yang pertama, melayani murid dengan ikhlas dan sepenuh hati agar tercipta bahagia setinggi-tingginya, seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pembelajaran berpusat kepada murid, bukan berpusat kepada guru lagi, sehingga kita bisa menerapkan konsep menghamba kepada anak. Dan yang ketiga, tidak menuntut murid, melainkan menuntun, agar baik lakunya dan menjadi manusia seutuhnya. Kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari modul 1.1 ini adalah serahkan semuanya kepada yang menjalaninya, yaitu murid. Pendidik hanya sebagai fasilitator, hanya menuntun saja agar jalannya sesuai dengan koridor yang benar dan tidak menyimpang. Jadilah pendidik yang menghamba kepada murid dengan tulus agar tercipta kebahagiaan setinggi-tingginya. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.